Baik, kita akan segera mulaikan acara pagi hari ini. Acara yang begitu spesial berbarengan dengan fellowship hamba Tuhan wilayah 17 Malang Selatan, dan hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia khususnya bagi keluarga besar Om Sakeus dan Tante, khususnya buat Om Sakeus yang berulang tahun. Mari Om Samuel Cianto, selamat datang. Baik, salam Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Haleluya. Suara nih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mulai acara kita pagi hari ini. Haleluya. Nama sembah Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Khususnya hari ini merupakan hari yang begitu berbahagia bagi keluarga hambanya Om Sakeus di tempat ini, dan bersama dengan fellowship hamba Tuhan wilayah Malang Selatan, dan bersyukur ketika hambanya Om Sakeus bisa sehat hari ini, kuat sampai mencapai umur 70 tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Proses tentu yang dilalui bukan merupakan hal yang gampang ketika beliau ada sampai hari ini. Bahkan kita hamba Tuhan, kita ada di tempat ini, kita masih sehat, memberkati Tuhan, masih dalam pelayanan, semua karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan pagi hari ini. Amen.
Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami. Kami percaya karena Engkau Tuhan kami ada saat ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang hadir boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Bila urapan kuasa Tuhan turun atas setiap hamba-Mu yang melayani dan kami semua yang hadir, sehingga sukacita surgawi boleh kami nikmati hari ini. Kami mulai pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang ada di luar. Ya, firman Tuhan katakan ketika satu orang bersuka cita, ada orang berduka cita, kita ikut berduka cita. Hari ini Sakyus bersuka cita karena Tuhan tambahkan lagi umurnya. Amin. Saya percaya kita wilayah 17 dan hamba-hamba Tuhan sekitar tempat ini juga ikut bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami Bye.
capek Bapak Ibu? Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tetap semangat. Puji Tuhan. Seharusnya pertemuan kita ini sebenarnya ngecas gitu. Kita bisa tertawa-tawa, kita bisa memuji Tuhan dengan lepas. Kalau di jemaat kan begini. Haleluya, puji Tuhan. Kita pujikan, berbahagialah orang yang takut padanya. Haleluya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Berbahagia itu seharusnya gimana Bapak Ibu? Setuju mau berebut? Pokoknya berbahagia itu kita tunjukkan wajah kita senyum, ayo senyum kanan kiri, senyum muka belakang. Berbahagia enggak hari ini? Oke, berbahagialah, amin. Haleluya. Ya, kita senyum ya. Haleluya, supaya kita tegap, Ibu ya. Mari kita lepas hari ini. Kita lepas senyum. Pada kanan kiri. Yang akan menikmati ucapan
Baik, puji Tuhan. Saya beri waktu buat persembahan pujian dari Pelwap wilayah 17. Saya persilakan pengurus Pelwap wilayah 17.
kita diminta untuk menghitung hati, ya, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Jadi hamba Tuhan, kita minta Tuhan beri bijaksana buat kita, kebijaksanaan untuk mempergunakan waktu dengan baik. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, dan persiapan sebentar komisi penginjilan akan memuji Tuhan. Haleluya. Komisi penginjilan, saya mewakili seluruh rekan-rekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Om Sakeus. Doa kami panjang umur, sehat, sejahtera lahir dan batin. Haleluya. Dan terima kasih karena Om Sakeus ini begitu perhatian kepada kami dan sekaligus mendampingi kami, memberikan nasihat-nasihat dan begitu sangat mendukung kami dalam jalannya komisi penginjilan. Itu sebabnya kami tidak bisa memberikan apapun. Jadi kami hanya mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan, khususnya agar Om Sakeus juga terhibur bahkan dikuatkan, karena pujian ini liriknya begitu luar biasa dalam proses Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya. Kami akan menyanyikan Ku Kagumi Caramu Mencintaiku. Bisa ditayangkan enggak, Bapak? Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada
Saya pengen kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, sebab Tuhan itu hadir. Cerita proses seorang hamba Tuhan. Ketika Bapak Ibu hari ini sehat dan diberkati, saya percaya semua karena ada Tuhan. Cerita proses
cerita proses hidup seorang hamba Tuhan. Jalani, lakukan dengan segenap hati, karena ada upah dan mahkota yang menanti kita. Ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Mari kita siapkan suara hati kita, supaya firman Tuhan boleh menguatkan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam nama Yesus Kristus. Segala keadaan, Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk siang ini, siang yang sangat berharga, siang yang penuh dengan sukacita, siang di mana kami sedang menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk berkat lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya tiba kami akan menyambut firman-Mu, berbicara kepada kami supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat siang untuk kita semua, baik yang di sebelah kanan saya, di depan saya, atau di luar ya. Tadi saya datang, saya pikir, wah Pak Sagius mantu ini, pasang terong. Nah, saya senang meskipun sebenarnya saya sendiri tuh ada jadwal pelayanan ya saudara-saudara, tapi saya hormati beliau ini waktu telepon request, pokoknya aku niat Yus, sampai ada mesti teko buat aja. Jadi ya ini orang
tua yang kita hormati ya. Jadi ya saya utamakan datang kemari lewat kesempatan ini dari lubuk hati yang terdalam saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Sakyus. Ini baru umur 70, belum umur 80 ya. Jadi ini anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya saya tak perlu bertele-tele sebab WL-nya tadi sudah bersemangat ya. Misalnya saya itu jadi panitia penyambutan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terus saya kebetulan seksi acara dia tak suruh WL. Ya. Saya naik ke surga biar dia WL dulu ya. Oke, ini cuma bercanda aja. Mari kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Satu Petrus pasal 4 ayat 7. Saya bacakan untuk saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Coba tambahkan dengan Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, ini banyak gembala-gembala yang sudah lanjut usia, jadi saya khotbah nggak mau terlalu cepat. 4 ayat berapa tadi? 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa katanya? Kehidupan. Jadi kuasai dirimu, jaga hatimu. Sebab ini penting saudara-saudara. Saya beri tema khotbah siang hari ini khusus bahwa Tuhan, kontrol dirimu. Kontrol dirimu. Saya senang kalau Mas Sakyus ini sudah sampai 70 tahun umurnya masih melayani. Kita ini semua harus finishing well, harus happy ending ya. Jangan sampai hebat menjelang ajal jatuh, menjelang ajal tinggalkan Tuhan. Jadi kalau ada istri bilang suami saya itu setia, saya sudah nikah 40 tahun, lo tunggu sih. Setia itu baru diukur sampai mati. Nilai pernikahan tahun ke 42 terus selingkuh bojone. Jadi yang dari tahun pertama pernikahan itu hilang, tidak ada artinya. Setia itu diukur, lihat Alkitab, Yesus setia sampai mati. Ya. Jadi saudara-saudara, coba kita perhatikan. Saya mulai dulu dengan pendahuluan, tapi nanti saya tidak usah catat ya. Ini print outnya nanti saya share lewat grup WA-nya saudara, lewat sekretaris wilayah. Nah tadi dikatakan kesudahan segala sesuatu. Berarti ini terakhirnya kita tidak tahu. Ini bahaya, enak, atau apa. Tapi kecenderungannya tambah tua itu udah bakalan tambah sama loh saudara. Tambah tua itu mesti berurusan minyak angin, salon pas, kerok. Tambah tua itu kita kalau pensiun pendapatannya kecil, pengeluarannya besar. Kalau muda itu produktif, pendapatannya memang kecil, tapi tidak ada pengeluaran. Kayak saudara ngerawat mobil anyar, 5 tahun pertama tidak ada pengeluaran. Tapi ngerawat mobil sudah 30-40 tahun saudara-saudara, laku sekali bani, laku sekali oli ini bocor. Jadi banyak pengeluaran. Nah tapi ayat tadi bilang kesudahan segala sesuatu. Berarti itu bakal ada bahaya, bakal ada celaka, bakal ada tekanan-tekanan hidup. Dan ayat berikut dikatakan, kalau saudara perhatikan, agar jadi tenang ya. Kuasai dirimu agar jadi tenang, supaya kamu bisa
berkomunikasi lanjut dengan tubuh ini tambah lemah, tapi rohani kita tambah kuat di hadapan Tuhan. Jadi ojo golek molo saudara-saudara, tambah tuhe ini ojo golek perkara ya. Kita ini ke depan ini ojo aneh-aneh wis. Ya, rugi kita nyesel nanti. Ya, maaf ini bukan nasihati Pak Sakius ya. Tapi itu untuk saya sendiri pertama, khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan. Oke, arti kata kontrol, artinya awasi, kendalikan, periksa. Ya, itu artinya kontrol, awasi, kontrol tubuhmu, cek apilet, ya. Lek kerosok melaku itu wis miring-miring, ya. Kontrol cepat, ojo selak gak iso melaku baru mau kontrol, ngasih. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, nah di dalam arti kontrol, saya lihat Bu Ute itu Bu Yuni kotor. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, yang pertama arti kontrol, awasi, mengatur. Saudara kalau ngontrol hidup saudara itu pertama saudara harus mengatur, menahan atau mengarahkan pengaruh terhadap misalnya mengendalikan amarah, ngamuan, kontrol. Jadi artinya saudara atur, lek mau ngamuk yang ngamuk ombe burung piaraane, ngamuk ombe kopi, enggak apa-apa. Terus ngamuk ombe kolam pancingnya itu kok gak jam dadi iwake, ya itu enggak apa-apa, masih lumayan. Tapi lek pas ngamuk be bojone, ngamuk be anake. Nah ini sebagai gembala, terus ngamuk be jemaate, gak teko maneh. Sekarang menangkan jiwa itu susah. Kok yang sudah ada di dalam malah diamui. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, rupanya saya ngamuan kok komen semua itu. Kedua, kata kontrol ini bukan cuma tadi yang pertama apa? Apa? Atur. Itu sepi. Satu wis lali, sing dipikir ini panganane itu yang belang tahun, ya. Tadi pertama itu apa? Awasi, atur, kendalikan. Terus kedua, perintah. Kita ini bisa mengatur. Ojo metu, saiki ojo metu. Dompetnya tipis, ojo metu. Wes, sudah gak metu wes. Ya kan saudara perintah dirimu sendiri ini, ya. Saudara kudu ngamuk, ojo ngamuk, aku ojo ngamuk. Makanya tadi dibilang, saudara, kuasailah dirimu. Amsal tadi bilang apa coba? Apa? Nah itu sebenarnya jaga hatimu dengan penuh kegiatan, aktivitas. Sebab dari hati itu sumber masalah. Ayo kalau tidak percaya, burung waya itu kumo, ngokso tuku mobil, masih butuh itu sak kasih gereja di anggo kabeh. Alasannya demi pelayanan, tapi sajane pengen numpak mobil di kredit lagi. Makanya kenapa sih muni di kredit lagi. Ya tahan nafsu, motor. Akhirnya saudara-saudara, zaman sekarang ini kalau beli rumah, uang mukanya, DP-nya itu dikredit, apalagi utangi sih bisa bunga-bunga nih. Uang bayar DP-nya saya tidak kuat, dicicil, apalagi Mbak Boni. Saudara-saudara, akhirnya ini dijual, ya itu. Bendahara jemaat di gereja ini saldo ada berapa? 10 juta. Ini operasional gereja butuh 5 juta. Transfer saja nih nyicil mobil itu. Ini nggak tahu nggak bisa bayar, terus disita, uang muka habis, cincin bilang mas kalau ibu Junio jemaat wis bermasalah, si bendaharanya bilang aduh om iki
jalur duit kok kuliah habis. Terus apalagi sudah umur 50-an ke atas, terus mau mulai baru lagi itu angel. Orang kalau sudah sekali tidak bisa dipercaya, angel untuk dipercaya lagi. Itu butuh perjuangan. Makanya perintah kawan ini. Ada yang tadi aja baru ketemu. Oh iya kok gak berubah-berubah. Perut itu kecil. Ini sekretaris wilayah baru 2 tahun belum sudah gede perutnya ini, ya. Ketua wilayah juga. Nah ya saya kontrol. Ya saya ini suka sate kambing. Tapi ketika darah saya naik, ketika kolesterol saya naik waktu cek lab, saya berhenti tidak makan sate kambing. Saya suka makan kacang sampai teman-teman anggota MD yang baru ini yang muda-muda kan ya hormati saya senior gitu. Itu bawain kacang goreng sakit-sakit nih. Tapi ada poluan di Sumeneb itu. Istri saya, saudara-saudara. Waktu tak terima langsung direksi sama dia. Saya malam golek-golek kacang gak ono. Asam uratnya naik, ojo. Nah, tapi ya saya memerintah diri saya, ojo makan kacang saya, ojo makan kacang saya. Jadi memerintah, ya. Kalau itu perusahaan itu harus bisa dikendalikan. Kalau saudara jadi gembala, supaya jemaat itu tetap ayem, tenang, aman, tidak ada masalah, harus bisa mengendalikan. Lek sing pendeta ini dewi gak bisa mengendalikan dirinya sendiri kok. Masa bisa mengendalikan jemaat? Nah, yes. Yang ketiga atau C-nya itu masih di bagian pertama, agar tidak berbahaya. Ya apa caranya? Saudara lek ngomong, ini jangan sampai nyinggung peranakan orang. Saudara ngomong ini jangan sampai kamu ngomong be bojo itu. Istri itu ketoknya menang, saudara-saudara. Tapi itu saudara sekali salah ngomong sampai mati tidak tahu. Coba ibu bendahara ini 35 tahun yang lalu omongan ini suami itu seiling pada iling, apalagi pak ngamuk. Tapi kalau suami dia mari ngamuk-ngamuk, terus 2 jam kemudian jaluk turu bareng, terus istri bilang opo ngamuan, terus suaminya bilang apa? Kapan aku ngamuk? Nah, suami itu makanya lek ngutangi orang itu paling gampang sob. Tapi lek suruh nagih itu istrinya suruh nagih. Sob suaminya lalian. Ya. Makanya kalau suaminya itu nyetir mobil, ojo diomongin macam-macam. Kok lek teko anu ini lali kabeh. Suami itu lebih fokus. Makanya suami itu lek tempat nyetir itu fokus. Itu setengah dirungokno omongan itu, tapi saya itu tuh ngomong terus, ya. Tapi itu hilang kabeh, lali kabeh. Tapi kalau istri itu memang kurang fokus, makanya ngomongnya berapa? Wes anu ta, mari ta anu nih, iya anu, saya terima telepon. Bisa ngomong-ngomongan, delok sana, delok sini, tapi setengah-setengah kabeh, nggak fokus. Ya kalau laki-laki itu beda. Tapi wah ini kok dia terus perempuan. Nah, tak angkat sekarang perempuan. Perempuan itu hebatnya. Makanya kalau punya anak, waktu wanita tidur itu radio listrik sarafnya itu aktif 80%. Tapi lek lanang aktif 30%. Makanya punya bayi, ojo suruh jaga bojone sing lanang. Sudah gelundung 3 kali sing lanang sing turu saudara. Tapi kalau perempuan radio ini listrik sarafnya itu aktif. Jadi bayinya langsung ngancam dia. Hebatnya Tuhan itu. Ngancam dia langsung ini pup atau kencing pipis atau mau mimik susu ya. Itu memang tercipta kayak seperti itu ya. Dan kalau saudara tahu wanita itu gak lalian ya. Kalau pria itu gampang lali, apalagi sing ngamuan, apalagi sing dek dilangi dolan sih. Kok tak jadi dilangi marena sing gede. Ya wis kadung didol balik lagi. Loh kapan
janji lah itu. Ini ojo dipercaya lek suaminya jaluk-jaluk kaya ngonoan itu, ojo dipercaya. Ya dia usi itu ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, jadi agar tidak berbahaya, agar mengurangi dendam. Saya ini ngaku jujur, saya kan pagi khotbah di Surabaya Minggu, Senin, sore, malam saya mesti khotbah yang di Sumeneb. Paginya yang di Sumeneb itu istri saya. Jadi saya malam-malam kemarin itu berangkat ke Surabaya. Saya ada rumah di Surabaya. Saya tidur dulu supaya orang Madura itu pada kurang macet, supaya saya tidak terlambat ke sini. Nah, tahunya keturun saya tadi pagi itu, saudara. Saya masuknya sudah jam 2, jam 3 pagi tidur. Loh, jam 8 ini sudah cepat mandi. Tadi saya di tol jalan 140, 130. Aduh, saya kan paling pantang terlambat orangnya. Aduh ya apa ya. Tapi kok kemurahan Tuhan tolnya ada sebenarnya macet, tapi tak jalan 140. Saudara-saudara, tapi ya saya tetap supaya waspada agar tidak berbahaya, bukan pas rawuh, saudara. Saya telepon istri saya, dia bilang hati-hati, sebentar 5 menit telepon lagi, hati-hati, ya ngiringi saya supaya jangan celaka. Nah, itu maksudnya agar tidak berbahaya. Jadi misalnya, mau beli ini berbahaya Pak. Ini tak telepon, tak labrak. Ini berbahaya atau kalau sudah, wah ini ketoknya berbahaya, kita kan punya hati nurani. Ketoknya bahaya, ojo dipaksa. Hancur. Jadi saudara-saudara, nah kalau saudara perhatikan, coba kita lihat yang kedua, kontrol waktu Anda. Kontrol waktu Anda. Misalnya waktu bekerja, pusatkan perhatian pada apa yang dikerjakan. Coba lihat Khotbah 9 ayat 10. Khotbah 9 belum matang ke masaan nih. Khotbahnya tak suwe noe. Sudah matang kan? Oh berarti lagi leren nih. Ya ini cuma bercanda aja. Khotbah berapa tadi? 9 ayat berapa? 10. Ini mau pacok ditinggal turu saya, saudara-saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kalau sudah mati tidak bisa kerja. Makanya ketika saudara kebaktian wilayah, ya fokus, lakukan tugas-tugas, lakukan. Ketika saudara siap khotbah, ojo ruwet BHP, ojo ruwet yang lain. Saudara fokus siap sampai selesai khotbah itu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan yang pertama tadi, waktu bekerja, kontrol waktu saudara. Tadi kan saya menjelaskan arti kontrol. Sekarang saya bagi lagi, subkan lagi. Kontrol waktu bekerja, pusatkan perhatian saudara pada pekerjaan. Ojo jadi orang malas. Ya kalau saudara malas baca Alkitab, malas doa, ya. Nah coba ibu-ibu malas nyuci jadi opo main sak kolong-kolongnya baju kotor semua, disawat sana situ, lempar sana lempar sana, ya rajin. Jadi saudara-saudara, orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling kaya di dunia, waktunya sama dengan kita apa enggak? Sama 24 jam sehari. Cuma masalahnya ada orang yang efektif, produktif, rajin, tapi ada orang yang menengai, ya ringan tangan. Saya kalau ngajar pengerja di Sumber itu ada 4 pengerja sekarang. Itu kamu jalan ya, ketok ada apa? Biasa ambil. Ini takut mobil jemaat lewat nanti bocor. Lihat ada baut, ada apa? Ketok yang ringan tangan. Istri saya itu kalau dari dapur suka lempar sampah itu kan ya masuk ke tong sampahnya ini. Kamu terus mau masuk ke dapur, kok yang ambilan itu masukkan ke tong sampah. Itu nanti akan jadi karakter, kebiasaan itu nanti jadi sifat. Kebiasaan males lama-lama sifatnya kalau ngomong-ngomong pasca, bangun pagi dan pasca itu tidak bisa dipisahkan. Mereka pagi-pagi
wanita itu pagi-pagi pergi ke kubur, makanya dia jumpa Yesus. Orang lain sudah sampai di bulan, saudara baru makan kue terang bulan, nggak maju-maju. Kenapa? Males, nggak ringan tangan, nggak rajin. Yang kedua, ini masih kontrol waktu saudara. Pengkhotbah 12 ayat 1, coba perhatikan. Pengkhotbah 12 Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Menyesal, sebelum menyesal ya sekno. Nah, saya kemuran Tuhan itu sudah 9 kali ke Amerika diundang khotbah. Tapi saya terheran-heran saudara. Anaknya orang-orang Amerika itu cilik-cilik nyerocos ngomong bahasa Inggris. Nah ini sih gak guyu, kabelnya dowo ya. Ya saya mikir sih. Kabelnya panjang ya. Saya pikir aduh nyasar dulu. Dulu coba aku mulai dari cilik Inggris-Inggrisan terus lah enak kabelnya gitu. Tapi selama masih muda jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, gunakan sebaik-baik mungkin. Ya, saudara di rumah kesempatan untuk ini jangan sia-siakan. Oke, nanti saya banyak bahan saudara-saudara. Tapi yang ketiga, Yohanes 4 ayat 24. Coba baca. Jangan kehilangan waktu untuk Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 ya saya baca untuk saudara. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau bahasa Inggris itu seeking, Bapa mencari penyembah-penyembah itu. Jadi saudara jangan sampai kehabisan waktu untuk menyembah. Kemurahan Tuhan ya, kalau di tempat saya itu ini doa 1 jam, terus nanti pekerja itu gantian. Khotbah singkat 15 menit itu saya salah, saya keliru itu tak ajari, tak tuturi. Nah itu latihan giliran, terus baca 2 pasal. Nanti jam setengah sekian, 1 siang itu doa lagi 1 jam, baca 2 pasal lagi. Nanti jam 9 malam saudara, doa lagi saudara, dan itu melibatkan seluruh jemaat lewat Zoom. Jemaat itu ada 200-an ikut doa semua. Jadi kekuatan kami itu yang ada di dalam doa itu. Johnson bilang doa itu nafas orang Kristen. Lalu pendeta akeh waktunya itu terbuang mek menang-menang, mek kerja ini kerja itu. Loh, saudara ini hamba Tuhan apa pedagang? Nah ini persoalannya. Ada yang bilang aku jual. Sampai ini pendeta apa? Pedagang. Lah pedagang ya lerek dari pendeta. Supaya waktunya banyak digunakan untuk dagang. Nek sampean itu hamba Tuhan, gunakan waktunya untuk banyak berdoa. Mesti banyak berdoa. Kekuatan kita itu ya di doa itu. Saudara tahu, Yesus saat-saat terakhir di Getsemani, dia nggak nuntut kasih perpuluhan, sumbang, ini seragaman yang gereja, nggak ada. Dia cuma bilang, asalkan kamu tidak kuat berdoa 1 jam saja. Yang nuntut itu kan. Tapi nyatanya semua rasul-rasul itu gagal dan gak kuat, keturun kabeh. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, jangan sampai kita kehilangan waktu untuk Tuhan. Hati-hati loh.
Karena memang doa tapi kok doa belum ini nggak fokus, saudara-saudara. Oke, sekarang coba lihat Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1. Ini saudara bisa khotbahkan lagi ke jemaat saudara, nggak apa-apa ya, supaya jemaat saudara juga diberkati Tuhan. Tadi saya bilang Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu dan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Nah ini, bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini arti ayat berhasil dan beruntung itu berbeda. Kalau berhasil, anak saudara S1 kerja di Surabaya, UMR Surabaya misalnya 4,5 juta setahun, dapat gaji 4,5 juta. Itu kalau saudara perhatikan, itu namanya anak saudara berhasil. Kalau anaknya lulusan SMU dapat gaji 2,5 juta, dia dapat gaji, itu namanya berhasil. Apa yang dia kerjakan, dia dapat hasil. Tapi kalau beruntung itu di luar kemampuan kita. Kerja dia toto dipromosikan. Ratingnya dia itu tidak ada yang jadi manajer, dia cepat naik manajer, jadi cepat tinggi. Dipromosikan, akhirnya dia cepat jadi kepala bagian, akhirnya jadi salah satu direktur. Nah itu namanya beruntung. Rata-rata biasanya satu keluarga itu mengeluarkan biaya untuk orang sakit dan sebagainya sekian, yang saudara tidak sakit-sakit bisa, tidak ada pengeluaran, sehingga bisa saving, bisa nabung. Jadi, nah itu yang dimaksudkan beruntung. Saya sharing, ini bukan pamer sebenarnya. Di jemaat saya itu, jemaat itu dibagi 10, 20, 15 orang grup WA. Baca Alkitab tiap hari 5 pasal. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. 8 bulan itu hatam aman. Kejadian sampai Wahyu itu kalau dibaca 5 pasal tiap hari, 8 bulan itu selesai. Nah itu tiap hari mereka itu di WA, puji Tuhan, ada yang jam 10 malam, wes aku sudah selesai 5 pasal. Ada yang siang, ada yang tengah malam, ada yang nulis, aku baru 3 pasal. Nah saya ada di grup itu, semua itu, dan anak saya Priska yang juga hamba Tuhan ada di grup itu. Nah semua boleh tanya seputar 5 pasal itu, tapi yang lain tidak boleh jawab. Hanya saya atau anak saya yang jawab, supaya sama. Ya, jadi saudara bisa bayangkan, saya ini ngeladeni sing tanya, saya yang moco Alkitab siap khotbah saya sendiri, terus saya juga ngikuti khotbah giliran itu pengerja. Jadi tiap hari ya saya, makanya saudara tahu grup saya di WA atau di Facebook, kan itu banyak renungan-renungan ya, bahan-bahan khotbah saya share tiap hari. Nah, saudara-saudara hati-hati, jangan sampai jemaatnya suka baca Alkitab, pendetanya tidak baca Alkitab. Ada ceritanya kan, guru sekolah minggu, pagi-pagi minggu, anak-anak puji Tuhan, senang apa enggak? Mau dengar cerita? Senang. Anda sekarang mau cerita Sakius. Terus anak yang itu, loh minggu lalu sudah Sakius tante, tapi ini Sakius yang lain. Ada berapa Sakius? Malu tantenya ini.